Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ahli. Dusturukum yahlal darak, dusturukum yahlal naubah, dusturukum yahlal halli wal akad amma ba'd. Kana musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibna Adam law balaghat dhunubuka inana as-sama'i summa astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ya ibna Adam innaka law ataitani biqirabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi syai'an la ataituka biqirabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ma'asral hadirin hadirat hafizakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki satu bulan yang disebut oleh Nabi Muhammad dengan Rajab Syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah Ta'ala. Sebagian ulama ahli hadis mengatakan apa yang dimaksud Rajab itu bulannya Allah. Beliau mengatakan bahwasannya siapa orang yang memohon ampun kepada Allah di bulan Rajab, maka Allah akan mengampuninya bila wasitah, tanpa harus ada perantara sedikit pun. Cukup dengan kita beristighfar di bulan Rajab, Allah akan ampuni dia. Sedangkan di Sya'ban dikatakan oleh Nabi wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban itu adalah bulanku. Dan sebagian ulama mengatakan sehingga orang yang memohon ampun kepada Allah di bulan Sya'ban, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala dengan syarat dia bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bulan Sya'ban dikenal, bulan Rajab dikenal dengan bulan istighfar, bulan waktu yang tepat untuk kita memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan di dalam satu syairnya, Bayyid sahifataka sauda'a fi rajabi, putihkan kembali lembaran-lembaran amalmu yang penuh dengan kehitaman di bulan Rajab. Nabi nate dawuh para hadirin, setiap kemaksiatan ingkang kaula panjenengan perbuat itu akan muncul titik hitam di dalam hati kita. Kita ulangi lagi, tambah lagi titiknya. Kita ulangi lagi, tambah lagi titiknya. Yang tadi hati itu adalah bersih, putih, dengan munculnya noda 1, 2, 3 titik akan tampak menjadi gelap. Semakin banyak dosa yang kita perbuat, semakin gelap hati kita.
Maka waktu yang paling tepat untuk mengembalikan daripada apa yang gelap sebab kemaksiatan kita di masa lalu adalah beristighfar dan bertobat kepada Allah di bulan Rajab. Dengan apa? Kita membersihkan daripada noda hitam di dalam catatan amal kita dan hati kita. Bisalihil amalil munjiyi minal lahab, dengan memperbanyak amal yang baik yang bisa menyelamatkan kita dari kobaran api neraka. Syahrun haramun, Rajab itu bulan yang haram, bulan yang mulia. Ata min ashhurin hurumi, yang datang daripada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah dalam Al-Quran dengan sebutan arba'atul hurum. 4 bulan yang istimewa. Man da'allaha da'in fihi lam yakhibi, siapa orang yang berdoa memohon kepada Allah di bulan Rajab, dia tidak akan pernah kecewa selamanya. Maka ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi, riwayat Sayyidina Anas ibn Malik yang disebutkan di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Sami'tu Rasulullah, kata Sayyidina Anas, aku mendengar Rasulullah itu pernah bersabda, kalau Allah Ta'ala, kata Nabi Allah berkata, berarti hadisnya hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, manusia, innaka ma da'autani, sesungguhnya kamu tidaklah berdoa kepadaku dan berharap kepadaku kecuali ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Maka aku, kata Allah, akan mengampuni dosamu dan aku tidak peduli seberapa besar dosamu, wahai manusia. Dan hal ini para hadirin hanya khusus untuk kaula panjenengan, ke umatnya Nabi Muhammad. Mereka umat terdahulu, kalau mau dosanya dibersihkan sebersih-bersihnya, mereka harus datang kepada nabinya. Mereka harus katakan, wahai Nabi Allah, mohonkan ampun kepada Allah untuk kami. Ketika nabinya mohonkan ampun untuk mereka, baru Allah akan bersihkan mereka sebersih-bersihnya. Tapi kita umatnya Nabi Muhammad SAW, Allah sendiri yang mengatakan, bisyarah dari Nabi kita Muhammad, kabar gembira daripada Nabi kita Muhammad SAW, yang Allah mengatakan, lek kaulo panjenengan berdoa, doa saja. Kita angkat tangan kita, nu'azzimullah, kita agungkan Allah, dan kita tunjukkan bahwasannya kita tidak butuh dengan yang lainnya, kita hanya butuh kepada Allah Ta'ala. Belum Allah ijabahi apa yang kita minta, Allah sudah kasih kita bonus. Allah ampuni semua dosa kita, dan Allah katakan, fala ubali, aku gak peduli seberapa besar dosamu. Ya ibna Adam, wahai manusia, kata Allah, lau balaghat dzunubuka inana sama, seandainya kamu punya dosa itu memenuhi langit. Artinya apa? Seandainya kamu, kaulah panjenengan iki dosane kathah sangat, maksiatnya luar biasa, tidak pernah beristighfar, tidak pernah kembali kepada Allah. Sumastaghfartani, tapi kemudian kau beristighfar kepadaku, terutama nanti di bulan Rajab, kita kembali kepada Allah Ta'ala, kita beristighfar kepada Allah. Apa kata Allah? Ghafartu laka wala ubali, aku ampuni kamu wahai hambaku, dan aku enggak peduli walaupun dosamu itu memenuhi langit. Ya ibna Adam, wahai manusia, kata Allah, innaka law ataitani bikrabil ardi khataya, jika kamu wahai hambaku datang kepadaku membawa dosa sebesar daripada bumi ini, kata Allah, summa lakitani, dan kamu berjumpa kepadaku, berjumpa denganku di dalam doa kita memohon, seakan-akan kita menghayati Allah ada di hadapan kita. Kita sujud, Nabi katakan, wa aqrabul abdi ilallah fi sujud, atau kama qala Nabi, paling dekatnya seorang hamba kepada Allah dalam sujudnya. Kita datang dalam sujud kita, kita meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Apa kata Allah? La ataituka bikira biha maghfiratan, aku akan berikan ampunan kamu sebesar daripada bumi yang dipenuhi dengan dosa tadi.
Hadisun hasanun sahih, ini hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa istimewanya umat Nabi Muhammad. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, selagi kita mau sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima tobat kita. Sehingga para ulama mengatakan, idza kuntal al-karim, idza kuntal karim fala ubali, walau balagha dhunubil qutra ida fakam min mudnibin fin nasi misri bi'afika min lahibin nari aja. Kata seorang penyair, para hadirin, sungguh engkau ya Allah, engkau zat yang maha mulia, di mana setiap hamba yang datang kepadamu membawa dosa yang begitu besar, dosa yang begitu banyak, dengan kasih sayangmu, dengan ampunanmu ya Allah, kau hapus semua dosa-dosa kami. Tidak ada yang sebaik dirimu ya Allah. Kalau kita menyakiti orang lain, suatu hari kita sadar, kemudian kita mohon maaf kepadanya, dia memaafkan kita, tapi namanya manusia, di hatinya masih mengingat daripada kesalahan kita di masa lalu. Lebih-lebih watak manusia yang buruk itu Bapak Ibu, ada 1000 kebaikan yang telah kita lakukan kepada satu orang, begitu kita salah sekali, maka 1000 kebaikan itu semuanya hilang. Tapi Allah Ta'ala sebaliknya, ada 1000 maksiat yang kita lakukan, ada 1000 kezaliman yang kita lakukan, ada 1000 daripada perilaku yang menjadikan Allah murka kepada kita. Begitu kita datang menghadap kepada Allah, kita teteskan air mata kita, kita katakan tubna ilaika ya Rabb, kami bertobat kepadamu ya Allah, maka Allah akan lupakan 1000 kemaksiatan kita. Maka kurang apa lagi? Indana Rabb ya khair Rabb. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Sibtud Durar yang biasa kita baca, apa kata beliau? Kita punya Tuhan ini sebaik-baiknya Tuhan. 1000 kemaksiatan kita lakukan, sekali kebaikan yang kita lakukan, 1000 kemaksiatannya dihapus oleh Allah Ta'ala. Maka waktu yang tepat untuk kita kembali kepada Allah, para hadirin, nanti di bulan Rajab, persiapkan niat dari sekarang. Ya Allah, saya akan bertobat sungguh-sungguh, saya tidak akan mengulangi lagi kemaksiatan saya akan berusaha menjadi orang yang soleh dan solehah ketika engkau takdirkan aku ya Rabb untuk masuk di bulan Rajab nanti. Kemudian apa yang dikatakan oleh Allah di dalam hadis qudsi ini, para hadirin, menunjukkan betapa baiknya Allah kepada hamba, terutama di saat mereka mengagungkan Allah di setiap permintaan mereka. Mereka tidak meremehkan Allah di setiap permintaan mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hamba-hambaku ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang sudah kelewat batas, jangan kalian ragu untuk kembali kepadaku. Jangan kalian putus asa untuk bisa menggapai rahmatku. Jadi Al-Imam Al-Busiri juga mengatakan, kalau tidak salah tadi di fasal yang ke-9, kata Imam Al-Busiri, la taqnatu, di fasal ke berapa tadi? Ya nafsu la taqnati, di fasal ke-10 awal. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat. Wahai jiwa, la taqnati, jangan kamu itu putus asa. Min zallatin, daripada dosa yang menjadikan kamu terpeleset. Sebesar apapun dosamu. Innal kaba'ira fil ghufrani kallamani. Kalau Allah sudah katakan aku ampuni kamu, dosa yang besar itu akan tampak kecil di mata Allah Ta'ala. Nah, sehingga para hadirin, ayo kita persiapkan diri di bulan Rajab nanti. Kita isi waktu kita dengan banyak bertobat kepada Allah. Jadikan kesempatan bulan Rajab untuk kita meraih gelar
hamba yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah cinta kepada hamba-hambanya yang ahli bertobat dan hamba-hambanya yang bersuci. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang bersihkan jiwanya. Orang yang mau membersihkan daripada semua kemaksiatannya dengan istighfar kembali kepada Allah Ta'ala. Maka para hadirin, jadikan bulan Rajab nanti sebagai motivasi untuk kita kembali kepada Allah. Sehingga kita sebelum tutup majelis ini, sebagaimana di malam Ahad, malam Senin yang lalu kita sepakati bersama, kita juga sepakati di sini para hadirin, bersama-sama di bulan Rajab nanti kita memperbanyak istighfar. Sehari minimal 70 sampai 100 kali saja. Sebagaimana yang dianjurkan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur, barang siapa orang yang membaca di dalam bulan Rajab setiap harinya Rabbil firli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali, lan tamassahun nar, maka dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Kita baca bersama-sama Rabbil firli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali di bulan Rajab minimal. Diperbanyak lebih bagus. Minimal 70 kali. Kita sakit nama Bapak Ibu. Insyaallah sakit ya. 70 kali itu gak lama. Gak lama. Lebih lama kalau kita nonton YouTube. Lebih lama kalau kita mau update status. 70 kali sebentar. Kita baca setiap hari di bulan Rajab 70 kali daripada istighfar Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Dan di setiap berdoa sunnah di bulan Rajab untuk kita menyisipkan di dalam doa kita apa yang Nabi baca ketika masuk di bulan Rajab. Sebagaimana riwayat juga Sayyidina Anas ibn Malik, beliau mengatakan Rasulullah idza dakhala Rajab, Nabi itu kalau sudah masuk Rajab, Nabi membaca Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Artinya, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadhan. 3 bulan yang berurutan ini, 3 bulan para hadirin yang mulia. Puncaknya Ramadhan, startnya di Rajab. Siapa yang memulai start dengan baik di bulan Rajab, dia akan finish dengan sempurna nanti di bulan Ramadhan. Siapa yang menanam di bulan Rajab, menyirami tanamannya di bulan Sya'ban, maka dia akan panen nanti di bulan Ramadhan. Menanam apa? Menanam amal yang baik. Bertobat kepada Allah. Sya'ban kita hidupkan sholawat kepada Nabi, yang kemudian di Ramadhan kita keluar dari Ramadhan seperti halnya kita baru lahir dari perut ibunda kita, suci, bersih, tanpa dosa, insyaallah. Dan semoga Allah panjangkan umur kita semuanya sehingga kita bisa mendapati bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan menikmati keindahan daripada bulan suci Ramadan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan suratul Fatihah para hadirin. Sebelumnya kita baca Fatihah untuk beberapa daripada pejuang dan keluarganya yang meninggal dunia. Yang pertama Bapak Abdul Karim, malam Senin kemarin jam 12:30 kira-kira ya, beliau kembali ke Hadratullah. Kita doakan semoga beliau diampuni segala dosa, diterima amal baiknya dan dilapangkan kuburnya. Dan juga untuk Mbah Mujono, bapak mertua daripada Bapak Haji Muklas Tapan, yang di hari ini juga meninggal dunia. Semoga Mbah Mujono juga diampuni dosanya oleh Allah, diterima amal baiknya, dan dijadikan kuburnya taman daripada taman surga. Dan siang tadi juga ada kabar duka, telah meninggal dunia Al-Habib Idrus Al-Hinduan,
Tulung Agung yang Isya tadi barusan ini dimakamkan, para hadirin di Kepatihan. Kita bacakan doa juga Fatihah, semoga beliau Habib Idrus diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, diterima amal baiknya, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman surganya Allah Ta'ala. Ala hadhiniyah wa ala kullitin salihah wa nuhdi lahumul Fatihah. Dan kita tutup dengan suratul Fatihah dengan niat semoga semua yang hadir di malam hari ini Allah berikan kepada kita semuanya umur yang panjang dalam ketaatan serta sehatul afiah, yang sakit diberikan kesembuhan, yang punya masalah Allah datangkan segera solusinya, yang sempit rezekinya Allah lapangkan, yang punya hutang Allah lunasi semua hutang-hutangnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ke tempat ini hamba-hamba ahli surganya, baik yang membantu perjuangan ataupun yang datang untuk belajar bersama di tempat ini. Tidak kita keluar dari tempat ini kecuali dalam keadaan semua dosa telah diampuni oleh Allah. Allah berkahi tempat ini, dan siapapun yang berjuang di sini dan siapapun yang masuk ke tempat ini dan meninggalkan tempat ini dalam keadaan semua dosanya terampuni, semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan juga Allah takdirkan kita semuanya bisa segera ziarah Makkah dan Madinah, dan Allah takdirkan kita kelak di akhirat bisa berkumpul dengan Nabi kita Muhammad, dan Allah wafatkan kita di akhir hayat setelah panjang umur dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bijahin nabi wa alin nabi wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya